Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan surat dari lembaga diklat ke kepala sekolah. Selanjutnya berkoordinasi dan minta arahan pengawas Dinas Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini Hajah Asylikatul Mahmudah. Pelaksanaan kegiatan workshop, juga pemberian materi oleh narasumber begitu, yaitu Hajah Asylikatul Mahmudah. Selanjutnya magang di SMP Negeri 2. Acara terpentingnya adalah mempresentasikan hasil selama melaksanakan diklat. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah karena telah memberikan nikmat yang banyak. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa pada Rasulullah, karena beliau telah memberikan petunjuk jalan yang lurus. Semoga kita diaku sebagai umatnya. Ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Andes Jarum MID yang telah memberikan binaan yang sangat berarti bagi kami dan teman-teman semua. Juga ucapkan terima kasih pada semua teman yang memiliki semangat untuk mengikuti hingga yang paling akhir ini nanti. Dengan bisa sedikit ngantuk tapi jangan tidur gitu. Kenapa? Saya yakin semuanya tenaganya sudah terkuras banyak sehingga kalau ngantuk itu wajar. Kita akan memberikan laporan yaitu kegiatan yang sudah saya lakukan selama mengikuti diklat ini, yang kita mulai dari YS1, OJT1, OJT2, kemudian yang terakhir ini ST2. Kegiatan yang saya laporkan adalah pada on the job training 2 katanya Pak Imam, atau OJT2 itu. Di situ kita melaksanakan RPK ya. Dalam kegiatan RPK itu calon kepala sekolah atau CKS itu disuruh untuk memecahkan permasalahan yang ada di sekolah yang paling mendesak dan yang bisa dilakukan begitu. Dari raport mutu ternyata kok baik semua ya, ini bagaimana ini yang akan dipecahkan. Tetapi berdasarkan saran dari Bapak Jarum, kita bisa mengamati kondisi sebenarnya yang terjadi di sekolah itu. Nah, saya amati di sekolah saya ternyata minat belajar siswa itu kurang. Kurangnya saya menyadari karena sudah 3 semester tidak dilaksanakan pembelajaran secara tatap muka, tetapi hanya lewat daring. Teman-teman hanya lewat WA atau mungkin Google Meet atau Google Class gitu ya. Dan keterlaksanaan pembelajaran di situ tidak bisa dijamin karena anak-anak mungkin hanya datang, ada yang semangat, ada yang belum waktunya datang itu sudah present dulu, ada yang hampir selesai baru datang begitu, maksudnya baru present. Kemudian setelah IST di sini, kemudian OJT kedua itu di sini tanggal 11, tanggal 13-nya Senin saya maksudnya menyampaikan surat tugas yang disampaikan atau yang dititipkan oleh LP2KS. Saya sampaikan kepada kepala sekolah, sekaligus saya bermusyawarah. Permasalahan apa yang paling cocok di sini? Kalau ibunya menyarankan kalau terkait dengan sarana lebih baik. Tapi sarana ya memang begitu, memang ada kurangnya. Tetapi berdasarkan kondisi yang terkait dengan pembelajaran, minat belajaran yang kurang, sehingga saya laksanakan workshop dengan judul Workshop Penerapan Pembelajaran Blended Learning, yang kegiatannya berupa offline, online, baru offline lagi. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi guru dan student well-being di SMP Negeri 1 Trawulan tahun 2021 ini. Ini oleh saya Harmujiono, SMP Negeri 1 Trawulan. Tujuan dari dilaksanakan workshop itu adalah meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan kewirausahaan bagi calon kepala sekolah gitu. Bagi saya begitu yang melaksanakan. Kemudian meningkatkan kompetensi guru tentang blended learning, pengetahuannya ini. Karena mungkin ada yang jarang mendengar, ada yang sudah mendengar. Tadi blended learning terkonek dari Bu Ning tadi ya, gitu. Disebut blended learning tadi. Kemudian lanjutnya adalah meningkatkan keterampilan guru untuk menyusun RPP tentang blended learning. Kemudian juga meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan blended learning saat kegiatan pembelajaran di kelas. Adapun penerapannya begini, serta workshop itu membuat video pembelajaran gitu. Rata-rata kesulitan Bapak Ibu. Jadi karena kesulitan maka saya ambil langkah yang kedua,
Kalau begitu akses saja, gitu. Dan Deklan sendiri sebenarnya ini sudah lama, dan salah satu yang mengenalkan adalah dosen saya saat itu, dosen UM gitu, namanya Wasis, ditulisnya Wiyogo begitu. Saya mengikuti pada saat pembelajarannya beliau, itu enak sekali. Dia santai menyampaikan, kemudian ditayangkan secara online, kemudian tinggal ditanggapi atau ditanya atau bagaimana, atau memberi kesimpulan. Kemudian saya sampaikan profil sekolah atau tempat saya mengajar. Ini SMP Negeri 1 Trawulan Mojokerto, suatu sekolah yang berada di lingkungan situs yang sangat besar ya itu ya, Kerajaan Mojopahit, di Jalan Raya Wonorejo, Desa Wonorejo, Kecamatan Trawulan, Mojokerto. Berdirinya cukup lama, tahun 83 itu. Kemudian luas wilayahnya, tanah itu sangat luas, 20.000 meter persegi. Jadi di antara sekolah yang disebutkan oleh saudara-saudara saya saat ini semua, itu paling luas ini. Jadi masih agak longgar kalau diadakan pengembangan. Barusan ini bangun lagi lab IPA, itu cukup besar. Jadi ada 2 lab IPA, ada 3 lab komputer, begitu. Kalau untuk pengembangan berikutnya masih banyak. Jadi kalau mau dibuat sekolah yang rendah sebenarnya cocok tinggal pengelolanya atau pelaksananya begitu. Maksudnya kebersamaan dari manajer dan Bapak Ibu guru. Sekolah itu termasuk bertipe A dengan akreditasi A, sama seperti teman-teman tadi tahun 2016. Sekarang waktunya lagi untuk akreditasi. Jumlah rombongan belajarnya ada 24, termasuk cukup besar, bukan besar. Besar itu seperti Soko, Ngoro 1, Deleng 1 besar. Jumlah gurunya 42, yang 35 PNS. Setelah saya amati ada 6 yang S2 itu. Selanjutnya profil sekolah magang. Di tempat sekolah magang ini sebenarnya lebih kecil dari sekolah saya berada dan lebih baru. SMP 2 Soko, Mojokerto, ada di Jalan Raya Modongan, Desa Modongan, Kecamatan Soko, Mojokerto. Berdiri tahun 1998 Baring. Ini filial dari Soko 1. Dulu teman-teman, diantaranya ada yang ke sana, ada ke Soko 1. Saya tak bergerak ke sini biar ada variasi. Oh, boleh, Pak. Tadi dari awal kok semuanya ada di situ. Nah, gini biar agak beda. Cocok. Luas lahan itu hanya 6.000. Tadi kan 20.000. Trawulan 1. Ini 6.312 meter persegi. Pas bangunannya 2.245 gitu. Kategori sekolah B memang lebih, ya memang baru, enggak apa-apa. Dengan akreditasi A nilainya 90. Rombongannya juga 18, jadi rata-rata 6. Tadi di sekolah saya rata-rata 8, itu jadi ada 24. Jumlah gurunya juga 34, 30 PNS. Gitu. Langkah kegiatan RPK. Ini sama sebenarnya, semuanya sama. Jadi agak cepat, enggak apa-apa ini. Ya, sama saja. Persiapan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan refleksi. Langkah-langkah persiapan seperti ini. Kita menyampaikan surat dari Dilat ini ke Ibu Kepala Sekolah, kemudian berunding. Kita mau melaksanakan workshop. Tadi sudah saya sampaikan. Ternyata ada kesepakatan. Setelah itu dibentuk panitia, kami bentuk teman-teman. Kalau di video ada nanti, ini tidak ada gambarnya sama sekali. Sebenarnya saya punya gambar banyak. Berkoordinasi dengan pengawas sekolah, bagaimana baiknya. Kemudian sekaligus mengundang. Kita mengundang ini tanggal 20 September. Kemudian siapa nanti yang kita undang? Itu kita bekerja sama dengan sekretaris, bantu oleh Nyonya Jenengan Pak Min untuk mendalami itu. Gitu. Nanti saya tampilkan bagaimana cantiknya. Di video sayangnya. Ini sosialisasi seperti biasa, sampaikan itu sampai oleh teman-teman, kita akan workshop nanti. Kemudian juga ada koordinasi dengan panitia, menyusun proposal, menyiapkan administrasi yang dibutuhkan itu, kemudian menyusun buku pedoman, kemudian juga mencetak dan menelaah, memperbaiki barangkali masih salah begitu. Itu langkah-langkah yang dipersiapkan. Pelaksanaannya juga sama saya kira dengan teman-teman, yaitu ada pendaftaran gitu ya, kemudian pembukaan ya, pendaftaran itu, pembukaan itu dibuka oleh kepala sekolah, kemudian
oleh MC diberikan pada saya mulai. Saya menyampaikan teori-teori dari blended learning dari beberapa ahli. Kemudian intinya disampaikan oleh narasumber, yaitu pengawas pendidikan di lingkungan saya, yaitu Ibu Hajah Ajlatul Mahmudah. Caranya materi pertama itu ya diterangkan tentang 6 model itu. 6 model blended learning. Saya menerapkan cara yang kedua itu. Kemudian setelah itu, pertama sudah mengakses, kedua juga mengakses, karena membuat sulit ternyata. Ternyata kalau Bapak Ibu guru bisa membuat video, bagus itu. Kalau di saya kayak ada yang bisa, 1-2 bisa, tapi yang banyak tidak bisa. Kalau begitu akses saja Pak, bisa. Maksudnya akses itu akses pembelajaran yang cocok dengan KD, nanti diterapkan, Bapak Ibu guru memberikan awalan yang cukup, kemudian setelah itu perhatikan ini. Setelah diperhatikan, dihentikan, itu namanya online tadi. Kemudian awalnya tadi offline, kemudian diakhiri dengan offline lagi. Yang baik sebenarnya saya maksud tidak begitu. Yang baik itu saat kita offline pertama itu diterangkan KD ini, diarahkan anak-anak, kemudian cari sendiri. Kalau perlu diberi linknya, buka ini. Jadi dengan anak-anak melakukan sendiri sebenarnya lebih semangat, saya yakin. Karena apa? Sesuatu yang anak bisa itu pasti semangatnya tinggi. Anak-anak kalau pakai Android pinter-pinter Pak. Tuh, betul katanya Mas Rofi. Jadi lebih pinter dari kita kalau menggunakan Android anak-anak itu. Jadi kalau kita memanfaatkan kemampuan dia untuk mencari materi dari situ, mungkin akan lebih berarti bagi dia, lebih semangat begitu. Kemudian ini saya bentuk kelompok, tidak sendiri-sendiri. Jadi per mapel. Jadi per mapel akses video begitu. Akses itu dikirimkan ke panitia, kemudian saya sampaikan ke narasumber. Keberhasilan dari workshop itu, saya memberi kriteria begini diantaranya. Kalau 80% lebih peserta, itu kelompok belajar itu, maksudnya kelompok mapel itu bisa mengakses video dan menyampaikan ke saya, sampaikan ke Bu, saya anggap berhasil gitu. Ternyata terpenuhi. Dari 12 mapel itu 10, jadi 83,3 itu sudah memberikan video yang diakses ke saya sampaikan ke narasumber begitu. Kemudian acara penutupan gitu. Kegiatan monitoring dan evaluasinya itu terlaksanaannya Bapak Ibu sampai 100%. Ini mungkin pertanyaan saya terlalu mudah. Bagaimana? Apakah tadi terlaksana? Ya. Dilaksanakan pembukaan gitu. Apakah diberikan materi? Apakah orang-orang masing-masing kelompok itu mampu gitu. Akhirnya yang jawab jika orang-orang ternyata diperoleh, iya ini terlaksana gitu. Terlaksana belum sampai hasil akhir loh Pak. Sampai pada proses mengambil pelaksanaan kegiatan. Ya, pelaksanaan saja. Evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah yang berdasarkan KPK itu memperoleh nilai 93 itu termasuk sangat baik. Kemudian evaluasi hasil kegiatan kinerja sekolah termasuk kaitannya juga dengan yang melaksanakan workshop, dia mengambil apa tidak, melaporkan apa tidak, itu diperoleh nilai 92 dengan kriteria sangat baik. Kemudian kepada anak, evaluasi peningkatan prestasi atau anak itu merasa lebih bisa gitu, lebih menguasai kompetensi yang harus dia kuasai. Dia dari hasilnya yang disampaikan anak-anak setelah saya rekap ternyata 86,50. Kemudian terkait dengan well-being ternyata lebih rendah lagi, yaitu 86,07. Tetapi masih termasuk kriteria sangat baik. Alhamdulillah semuanya sangat baik. Bukan karena prestasi saya, memang semua peserta dan anak-anak memberikan seperti itu. Hasil kegiatan RPK. Hasilnya peningkatan kemampuan guru dalam mengakses video pembelajaran. Mengakses memang lebih mudah, betul. Kemudian peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran blended learning. Dulu mungkin tidak pernah mencoba, sekarang ada yang menerapkan dalam workshop itu. Hasil akses video pembelajaran bagi tiap kelompok mapel peserta workshop ada. Nah, ini hanya variasi saja, salah satu variasinya adalah lewat blended ini campuran offline, online, kemudian offline lagi. Refleksi kegiatan RPK. Dalam penghitungan rata-rata dari skor total yang diperoleh, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap indikator dalam masing-masing instrumen telah dapat dilaksanakan oleh
calon kepala sekolah, oleh guru, peserta didik itu dengan sangat baik. Alhamdulillah. Tadi saya mendengarkan Pak Khalili 3 kali, alhamdulillah lebih dari sekali, tidak apa-apa. Hanya persiapan kegiatan peningkatan M itu include Pak. Jadi bersamaan dengan saat di PK, dan di sini pun saya juga melaksanakan. Ini persiapan kegiatan peningkatan kompetensi di sekolah magang ini. Mencermati ada fotonya, ada videonya begitu. Kepada kepala sekolah, membuat rencana atau program kegiatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, dan saya mengajukan yang saya cari ini Bu, kira-kira 8-10 ya mungkin ya. Itu ternyata kepala sekolahnya tanggap Pak, saya senang. Kepala sekolahnya begini, oh ini bagian akademik, ini sudah gitu, langsung dibagi. Sayangnya kepala sekolahnya terlalu sibuk, saya sering ke SMP 2 itu pas enggak ada. Oh kepalanya pas enggak ada di Terawas gitu. 4 hari ya Bu Basri namanya. Yang itu yang kebetulan pas di Puri itu bilang, oh, orangnya Pak, memang mampu dia. Apa itu tak gitu katanya teman itu. Bukan menyampaikan instrumen pengumpulan data tadi yang saya katakan dan 10 itu. Asri. Ya menggunakan alat rekam juga ada pernah. Iya. Juga ada hasil rekaman, kemudian ada transkripnya, terutama yang banyak dengan akademik karena terkait dengan supervisi begitu. Bukti-bukti kegiatan berupa hasil wawancara, rekaman video, hasil observasi, kemudian hasil studi dokumentasi program kerja, foto, dokumen dan sebagainya. Hasil kegiatan peningkatan kompetensi. Meningkatkan kompetensi CKS dalam membuat program inovatif bisa meningkatkan efektivitas sekolah dengan baik di bidang akademik, kesiswaan, humas, dan sarana prasarana. Meningkatkan kompetensi CKS dalam membuat program-program inovatif sama seperti itu. Kemudian yang penting ini, saya bisa meningkatkan kompetensi saya yang rendah itu, yaitu dalam membuat pelaporan itu hasilnya rendah. Setelah saya di sana, ternyata saya bisa lebih memahami pelaporan kegiatan pelaksanaan, monitoring, evaluasi sekolah dan madrasah secara standar. Kesimpulan, melalui metode pengumpulan data secara triangulasi, cara observasi dan studi dokumentasi itu dinamakan triangulasi. Pada kegiatan PK, sebagai upaya peningkatan kompetensi calon kepala sekolah diperoleh berbagai data yang dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat program inovatif yang bisa meningkatkan keefektifan sekolah. Terima kasih, semoga menjadi kepala sekolah yang inspiratif tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.